Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rijadi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلادهم ويحشرنا في سمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما ذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والفادة والاستفادة والإساءة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Fudhali wa Sayyibu Syarruha Imam Ibrahim Al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhima wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa hadza akhiru ma yassarallahu bihi min fadlih. Maka ini adalah bab akhir, pertemuan akhir, pelajaran akhir dari apa yang telah dimudahkan oleh Allah sejak permulaan hingga sampai kepada penghujung kitab. Maka ini adalah semuanya atas anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih hamba-hambanya, mana hamba yang akan diperkenalkan kepada dirinya dan mana hamba yang tidak diperkenalkan kepada dirinya Allah. Maka siapa saja yang sampai selesai mengkaji kitab ini, maka dia mendapatkan fadilah, dia mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang telah kita kaji menjadi batasan. Seperti inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita berpegang sesuatu di luar akidah ini. Kemanapun kita berada, duduk di majelis siapapun kita, bersama ulama manapun, ketika mereka berakidah seperti mana akidah yang disampaikan oleh para ulama kita, maka mereka satu jalur dengan kita, mereka sepemahaman dengan kita. Tapi apabila mereka keluar dari akidah ini, maka mereka sudah bukan lagi ahlus sunnah wal jamaah sesuai apa yang menjadi pendapatnya para imam
Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pahamnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka siapa saja yang mengikuti jalan itu, maka mereka adalah orang-orang yang bisa kita gandeng, orang-orang yang sejalan dengan kita, orang-orang yang senantiasa mempertahankan apa yang menjadi ajaran para pendahulu-pendahulunya. Sekarang muncul ajaran-ajaran baru, kelompok-kelompok baru. Maka mereka semuanya mengajak kita kembali kepada Al-Quran, hadis, meninggalkan madhab, meninggalkan kitab-kitab kuning, meninggalkan para ulama-ulama kita. Maka yang demikian adalah pembodohan, bukan mengajak kita kepada kebenaran, bukan mengajak kita kepada jalan yang lurus, tapi mereka memundurkan kita, menjauhkan kita dari jalan yang lurus, jalannya para orang-orang yang soleh, yang mereka semuanya meniti jalan yang berat, meniti jalan yang susah untuk bisa sampai pada sebuah pemahaman. Maka tidak akan mungkin bisa seseorang dengan secara ringkas langsung berpegang pada Al-Quran dan hadis untuk mengerti sebuah agama. Jadi jangan sampai kita terprovokasi, tertipu dengan ajakan itu. Tetap berpegang pada apa yang jadi ajaran para pendahulu kita. Jadi seluruh akidah yang telah kita kaji, semuanya ini tersimpan atau terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka siapa saja yang dia mengucapkan kalimat tersebut dengan memahami maknanya, maka itu jadi tanda di hatinya tersimpan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya, selayaknya, sepantasnya orang yang telah mengkaji ilmu ini dan memahami bahwa seluruh akidah yang telah kita kaji masuk dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka senantiasa dia memperbanyak zikir kalimat tersebut. Jangan putus dari zikir kalimat tersebut. Usahakan habis sholat 10 kali, habis sholat 20 kali, habis sholat 100 kali. Usahakan agar terus kita mendawamkan kalimat tersebut, dan setiap kalimat yang kita ucapkan kita hadirkan makna 50 akidah yang telah kita kaji, hingga sampai nantinya kalimat tersebut dan diri kita mendarah daging. Apa itu mendarah daging? Mendarah daging itu maknanya apabila lisan kita mengucapkannya, maka hati kita langsung memahaminya, langsung memunculkan makna-makna yang telah kita kaji. Kan seringkali kita zikir kalimat sesuatu, tapi mulutnya kemana, hatinya kemana. Maka yang demikian itu tidak connect namanya. Disebut dalam akidah dia tidak sampai mendarah daging. Jadi kalau mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya langsung fokus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika hati sedang ingat sama Allah, spontan mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hingga apa? Mulutnya dan hatinya selalu punya komunikasi atau selalu punya koneksi yang sejalan. Mulut atau lidah ini digambarkan sebagai daging, hati digambarkan sebagai darah. Yang mendarah daging, lidahnya dan hatinya selalu jadi satu. Bukan mendarah daging itu makanya kalau dipotong darahnya keluar la ilaha illallah, itu Siti Jenar, cerita film itu. Boleh nggak terjadi, Beb? Ya boleh saja, tapi yang dimaui nggak begitu.
Masa ente membuktiin ente mendarah daging harus ente potong dulu darahnya, kan enggak. Kalau kucur keluar darah la ilaha illallah baru jadi bukti ini sudah mendarah daging, kan repot kalau buktiinnya begitu. Jadi buktiinnya mendarah daging adalah lidah dan hati. Ketika lidah dan hati kita sudah satu komunikasi, sudah satu paket, kalau yang satu mengucapkan, yang satu mengingat, maka ini tandanya di hati kita telah tersimpan makna-makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa keuntungannya? Keuntungannya begitu banyak. Jangankan keuntungan dunia, maka hingga nanti jangankan keuntungan akhirat, hingga di dunia pun maka dia mendapatkan banyak keuntungan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dalam hatinya diberikan Allah pengetahuan untuk mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pendapatnya Imam Ad-Dasuki, beliau mengatakan seharusnya orang itu bergembira. Rasa gembiranya bukan hanya senyum, rasa gembiranya bukan hanya hatinya berbunga-bunga, tapi rasa gembiranya ditampakkan dengan dirinya loncat-loncat. Tanda apa? Sangat bahagia ketika bisa memahami semua yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa tahu mana yang menjadi haknya Allah, mana yang jadi haknya seorang hamba, mana yang jadi haknya Nabi, mana yang jadi haknya umat. Orang yang bisa tahu ini seharusnya dia menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Gak usah memahami seluruhnya lah. Kamu bisa paham kepada keadaan sifat-sifat Allah beserta ta'aluknya 3 sifat saja. Sifat kudrat beserta ta'aluknya, sifat iradat beserta ta'aluknya, sifat ilmu beserta ta'aluknya. 3 sifat kamu pahami akan membawa kehidupan seseorang berada dalam kebahagiaan. Tidak akan ada kegalauan di hatinya, dendam di hatinya, nggak akan ada kesusahan di hatinya, nggak ada. Apapun yang datang, dia tahu dari mana sumbernya. Apapun yang hilang, dia tahu siapa yang mengambilnya. Bagaimana orang itu akan bersedih? Nggak akan ada kesedihan bagi mereka, nggak ada. Maka dikatakan, inna ala awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka para wali-walinya Allah, mereka adalah orang-orang yang dalam dirinya nggak ada kesedihan, nggak ada kegelisahan, nggak ada kegundahan, ketakutan, nggak ada. Kenapa? Tahu siapa yang mendatangkan dan siapa yang mengambilnya. Timbulnya keresahan, timbulnya kesusahan, dendam, timbulnya kebencian. Kenapa? Karena mereka kadang tidak tahu siapa yang mendatangkan dan siapa yang mengambilnya. Seseorang menuduh dia yang mendatangkan, oh dia yang mendatangkan. Atau seseorang menuduh dia yang mengambilnya, dia yang mengambilnya, hingga muncul dendam, muncul marah, muncul benci, muncul galau, muncul segala macam penyakit. Muncul dari arah kita tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tapi ketika seseorang tahu kepada sifat-sifat Allah, kepada hak-haknya Allah, tahu kudratnya Allah beserta ta'aluknya, bahwa ta'aluknya menjadikan segala perkara yang mungkin, semua mungkinat berada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimunculkan jadi apa, akan diganti jadi apa, akan ditiadakan kapan waktunya, semua ada dalam kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dikehendaki oleh Allah dan semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita resahkan? Apa yang mau kamu takutkan?
Apa yang mau kamu galaukan ketika kita tahu dari mana sumbernya itu terjadi? Seseorang bisa menjadi galau, bisa menjadi orang yang marah ketika ada sesuatu yang dia cintai kemudian diambil oleh yang lain. Dia menuduh si fulan mengambil, si fulan, hingga muncul berbagai macam gejolak dalam dirinya. Tapi kalau dia tahu, oh yang mengambil itu adalah yang punya hak, maka nggak akan ada orang yang marah. Kayak digambarkan oleh para ulama kita seperti seseorang yang berada dalam ruangan yang gelap. Kalau kamu dalam ruangan yang gelap atau di sini lagi ramai kumpul, tiba-tiba lampu mati. Karena gelap kamu nggak bisa lihat kanan kiri, tiba-tiba ada yang mukul kepala kamu, mak peletak. Kira-kira apa yang mau kamu kerjakan? Kalau lampu mati, terus tiba-tiba ada yang mukul kepala kamu, pengen tahu nggak siapa yang mukul? Hah? Pengen tahu nggak? Hawanya rasanya kurang ajar. Hah? Giliran gelap aja mukul. Tadi waktu terang dong mukulnya, jangan gelap-gelap mukul. Hah? Nggak berani kalau terang, makanya mumpung gelap pukul. Belum selesai sakitnya hilang dipukul lagi. Hah? Muncul tambah amarah kita, muncul dendam kita, awas. Kalau lampu nyala nanti semacam-macam keluarnya. Begitu, tolong lampunya nyalain, ceklek. Cari tengok-tengok di belakang emaknya begini. Marah? Dendam kamu? Mau mukul kamu? Jadi ketika kamu nggak ngerti siapa yang mengambilnya, siapa yang mengerjakannya, muncul kemarahan. Tapi ketika kamu tahu, oh ini diambil oleh Allah, diletakkan oleh Allah, maka nggak akan ada kegundahan, nggak ada. Kamu akan tahu Allah mengetahui mana yang baik untuk kita. Oh ini diambil oleh Allah, mungkin ini nggak baik untuk saya. Selalu kita akan punya jalan keluar untuk meredam semua itu dalam diri kita. Maka puncak pengajian ini, puncak dari khataman kitab ini adalah kita dituntut untuk bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang menerima apapun yang menjadi hak-haknya Allah. Jangan melampaui batas kita, jangan melampaui batas kehambaan kita, dan senantiasa tampilkan kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Menghadirkan rasa rendah, menghadirkan rasa butuh, menghadirkan rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga tidak pernah diri kita akan memunculkan adanya kesombongan, adanya sifat-sifat kibir, sifat-sifat bangga kepada amalnya sendiri, nggak ada. Semua itu nggak akan muncul ketika kita menyadari senantiasa bahwa diri kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengangkat tangannya untuk berdoa seharusnya nggak punya kesombongan. Kenapa? Karena mengangkat tangan sifat kehinaan, sifat peminta, sifat seorang budak, sifat seorang yang lemah. Bagaimana ada orang mengangkat tangan tapi dia sombong? Nggak nyambung. Bagaimana dia mau sujud, selesai sujud salam dia sombong? Nggak nyambung berarti prakteknya. Maka diminta kita orang-orang yang ketika sampai pada amal ibadah itu bisa kita kerjakan, kita betul-betul bisa sampai kepada hati kita berkomunikasi kepada Allah sebagai seorang hamba kepada Tuannya. Maka harapan kita semuanya, kitab ini beserta para guru-guru kita yang menuntun kita semuanya, senantiasa kita dijadikan oleh Allah sejalan dengan mereka, satu akidah dengan mereka, satu prinsip dengan mereka, satu amalan dengan mereka, hingga kita mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sampai di akhirat. Kebahagiaan bagi orang yang mengetahui sifat-sifat Allah.
bahagia saja sudah cukup kita rasakan. Apalagi Allah akan tambahkan lagi banyak keistimewaan yang kita nggak menyangka-nyangka. Dari mana itu semua dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan apa yang Allah buka untuk kita, maka akan banyak nanti muncul keistimewaan yang tidak kita sangka-sangka apabila kita terus menjadi orang-orang yang bisa mendawamkan zikir kalimat la ilaha illallah dalam diri kita. Kalau kata orang-orang tasawuf disebut namanya zikrul daim, sholat daim. Sholat daim itu sholat yang terus menerus, artinya sholat di situ maknanya mengingat Allah secara terus menerus. Bagaimana cara ingat Allah terus menerus? Caranya ingat Allah terus menerus, maka kita menyadari kita hambanya Allah terus menerus. Kalau kita sadar diri kita hambanya Allah, setiap waktu pula kita akan menyadari Allah Tuhan kita, Allah Maha Agung adalah zat yang kita sembah. Maka orang yang senantiasa bisa mendikirkan ini, mendawamkan ini, maka Allah akan berikan kepada mereka hal-hal yang istimewa. Apa istimewa? Ya yang di luar kebiasaan manusia. Yang kalau kamu sangka kebiasaan kamu akan begini, Allah akan jadikan jalan di luar kebiasaannya manusia. Kenapa? Karena Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan jadikan hamba itu mendapatkan segala macam kemudahan di dunia maupun di akhirat. Maka apa buktinya saya dicintai oleh Allah? Buktinya saya diperkenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang di luar sana yang gak kenal Allah, bahkan gak mau tahu Allah. Diajak bukannya datang untuk mengikuti, malah mengejek, malah menghina, menganggap hal-hal yang tidak penting. Tandanya apa? Allah tidak menghendaki dia menjadi orang-orang yang mengenal kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini keberuntungan pada kita. Kita wajib bersyukur yang luar biasa kepada Allah. Kita wajib minta ampun kepada Allah karena kurangnya rasa syukur kita kepada Allah. Sedikitnya syukur kita kepada Allah, yang mana Allah memberikan kita banyak anugerah. Kita hanya syukur secara sedikit, maka istighfar kita yang banyak kepada Allah. Mohon ampun karena kita sedikit berzikir kepada Allah, sedikit bisa mengucapkan syukur kepada Allah, padahal begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dari mulai mata terbuka sampai mata kita terpejam, satu pun kenikmatan itu tidak pernah lepas dari anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memilih sendiri, gak ada pendaftarannya, gak ada. Mau daftar ingin jadi kekasihnya Allah gak bisa, Allah yang memilihnya. Banyak orang usaha dari jalan yang bermacam-macam, thariqah, tasawuf yang mengantarkan kita untuk sampai kepada Allah begitu banyak, ratusan tasawuf, ratusan thariqah. Tapi thariqah yang paling cepat untuk sampai kepada Allah adalah dengan cara ngaji ilmu tauhid, dengan cara mengenali sifat-sifat Allah, dengan cara mengakui senantiasa dirinya adalah mungkin. Segala mungkin ada dalam kekuasaannya Allah, baik yang sekarang, yang akan datang, yang nanti. Itu cara yang paling cepat untuk kita bisa sampai kepada mengenal Allah dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita putus dari ngaji ilmu tauhid, jangan pernah kita putus dari mengenali hak-haknya Allah, karena kebanggaan seorang hamba adalah ketika dia bisa disebut menjadi hamba yang baik oleh tuannya, ketika dia dicintai oleh tuannya, ketika dia diridhoi oleh tuannya. Itu kebahagiaan yang baik, kebahagiaan yang besar bagi seorang hamba. Dan kita berharap, harapan kita hanya satu tersebut, yaitu bisa mendapatkan keridhoannya Allah di dunia sampai di akhirat. Jadi ini
akhir pelajaran kita, akhir dari apa yang kita kaji dari kitab Kifayatul Awam, yang mudah-mudahan dengan khatamnya kitab ini nanti kita bisa membuka kembali kitab-kitab yang lainnya yang kajiannya sama-sama mengingatkan kita kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak lepas sesuai komitmen kita bahwa pengajian malam Ahad kita ini akan kita isi dengan pengajian tauhid, walaupun dengan berbagai judul kitab yang akan kita baca nanti, tetap satu materi, yaitu mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kajiannya akan tetap sama karena cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya lewat mengenal yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang tidak ada cara lain. Jadi ini jadi patokan. Kalau kamu ngaji ilmu tauhid di mana saja, dengan kiai siapa saja, kalau tidak ada ajaran mengenal wajib, mustahil, jaiz, maka tinggalkan kajiannya, karena itu bukan kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasti kajian Ahlus Sunnah mengenal Allah hanya dengan cara mengenal mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun mengenal kepada hak-haknya para nabi alaihimus salatu wassalam. Maka jangan sampai kita lepas dari apa yang menjadi patokan utama dalam belajar tauhid. Karena banyak orang ngajar tauhid, banyak ngakunya tasawuf, ngakunya orang-orang sufi, ngakunya orang-orang ahli zikir, ngajar tauhid, tapi tidak sampai menyentuh, tidak sampai mengenal mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Hingga cara mereka mengenali Allah, pendekatannya bukan lagi lewat ilmu, tapi pendekatannya lewat zikir, lewat wirid. Maka ini bukan jalan yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah kita sampaikan pada perjumpaan yang lalu bahwa nama Allah tidak bisa menjadi jalan untuk mengenal Allah. Nama Allah itu untuk kita mengundang kepada Allah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita undang pakai nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Maka nama itu diperkenalkan sesuai dengan perintahnya Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka undanglah Allah dengan nama-nama itu, panggillah Allah dengan nama-nama itu. Bukan kenalilah Allah dengan nama-nama itu, bukan. Kenal Allah tidak bisa lewat namanya. Kenal Allah harus lewat sifat-sifatnya. Apa yang jadi batasan kenal sifat Allah? Yang jadi batasnya sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Tidak ada lagi. Jadi orang yang mau mengkaji ilmu tauhid harus melalui jalur tersebut, dan kemudian mengenal mumkinat, bahwa dirinya adalah mumkinat, alam semesta mumkinat, langit bumi seluruhnya mumkinat, hingga dirinya tidak akan bisa lepas dari apa yang menjadi kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, beliau memberikan pembukaan kitab. Di pembukaan kitabnya, dasarnya Mbah Syekh ini orang-orang yang ahli tauhid, maka yang dikedepankan adalah akidah tauhidnya. Di pembukaan kitabnya beliau mengatakan, dari seorang hamba yang lemah, dari seorang hamba yang kurang beribadah,
dari seorang hamba yang sedikit amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Dia katakan dirinya hamba yang lemah dalam beribadah, dirinya hamba yang sedikit dalam ibadah. Tapi fil haqiqah la syai'. Dia katakan secara hakikat saya ini bukanlah sesuatu apapun. Artinya beliau mengakui bahwa dirinya adalah mumkinat yang keadaannya seimbang antara adanya dan tiadanya, hingga tidak ada yang bisa dibanggakan apapun, tidak ada yang dimiliki apapun secara hakikat pada seorang mumkinat. Maka kalau kamu senantiasa sadar diri kamu adalah mungkin, maka apapun yang datang, apapun yang muncul tidak akan kita pertahankan apabila itu tidak berkaitan dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu urusan dunia, apapun yang datang, apapun yang hilang, maka itu bukan bagian sesuatu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Tujuan kita adalah bagaimana mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat Allah, fadilah dari Allah. Ini tujuan ibadah kita, tujuan hidup kita. Bukan lagi sebagaimana makna adiyah yang biasa kita kerjakan. Jadi jauh perbedaannya antara seseorang yang paham kepada ilmu akidah dan orang yang tidak paham ilmu akidah. Ini teori yang kita kaji, ini teori yang disampaikan oleh para ulama kita. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Kalau kamu ingin mendapatkan kenyang, saya mendapatkan kenyang, kamu pengen dapat kenyang, maka nggak bisa kenyang saya kirim ke kamu, nggak bisa. Bisa? Agar kamu bisa juga kenyang seperti saya, maka kerjakan yang saya kerjakan. Kalau saya dapat kenyang dari makan, maka kamu makan biar dapat kenyang. Maka para ulama ini memberikan kita teori. Ini teori yang telah mereka praktekkan dan mereka mendapatkan begitu banyak ketenangan hati, begitu banyak ketenangan jiwa, begitu banyak ketentraman kehidupannya, karena mereka mempraktekkan apa yang telah diajarkan para pendahulu-pendahulunya. Maka apabila kita ingin sama seperti mereka, kerjakan apa yang mereka lakukan, praktekkan apa yang mereka praktekkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan senantiasa ada dalam karunia Allah, dalam lindungan Allah, dalam rahmatnya Allah di dunia sampai di akhirat. Jangan pernah lepaskan ini. Kata Rasulullah SAW, gigit dengan gigi geraham, bukan gigi depan, bukan, gigit dengan gigi geraham. Artinya dengan gigitan yang tidak akan bisa terlepas lagi apabila sesuatu itu mencoba ditarik dari diri kita. Artinya ajaran ini jangan pernah lepas lagi dari diri kita. Dan sampaikan ajaran ini kepada istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar mereka semuanya sejalan dengan kita dan bisa kumpul di dunia sampai di akhirat. Hadza akhiru ma yassarallahu bihi min fadlih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ahli baitihi kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab ini dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan pujian pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Allah maha terpuji. Di awalnya sesuatu, di akhirnya sesuatu, menjadikan kebaikan, menjadikan apapun, Allah senantiasa
terpuji. Maka tidak ada pujian yang sempurna kecuali pujian yang dipujikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Pujian kita adalah pujian yang kecil, pujiannya sedikit, sesuai dengan apa yang menjadi tanda bahwa kita diberikan sesuatu oleh Allah, baru kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal haknya Allah yang terpuji tidak terkait kepada apapun. Memberi sesuatu dia terpuji, tidak memberi pun dia terpuji, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, zat yang maha karim, zat yang memberi atas pilihannya sendiri. Maka mudah-mudahan pada akhir perjumpaan ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan akidah. Allah jadikan akidah ini tertancap dalam hati kita. Allah munculkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita, baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Allah jadikan keluarga kita bisa punya akidah yang sama, tetangga-tetangga kita, seluruh muslimin bisa sampai kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah, kita berharap pula mudah-mudahan dengan berkahnya ngaji ini Allah angkat semua penyakit-penyakit kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah amankan negeri kita. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh, anak yang solehah, dan menjadi mereka penerus-penerus agama Islam hingga pada generasi berikutnya. Dan kita berharap pula mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini Allah jadikan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azim. Sallallahu alaihi subhanaka la nuhsi sana alayka ma sanadira nafsik falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم تقبل وأوصل ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حل من قول لا إله إلا الله ما سبح من سبحان الله بحمده وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ونور إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم خصوصا إلى أصحاب سيدنا رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة أجمعين وأن تابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى بقية المكرم محمد بن علي بعلوي ووصل أفرج جميع ساداتنا على أبيال وذوي الحكم أجمعين ثم على سلطان عمرو الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى صاحب الراتب قبل عن فضل أبي عمر بن عبد الرحمن العطاء وشير بن عبد البار ثم قبل الإرشاد وغاوة العباد بالحبيب عبد الله بن علي الحداد وأوصلهم ثم إلى حسن صاحب الكتاب بالتوحيد السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله ثم إلى إمام محمد الفضلي رحمه الله ثم إلى شيخ إبراهيم البيشري رحمه الله ثم إلى إمام نووي الباندني رحمه الله ثم إلى أبي عثمان بن عبد الله بن يحيى رحمه الله ثم إلى كي سعيد بن أرميا رحمه الله وأسرهم وأفرهم ثم إلى كي صالح دارت وأسرهم وأفرهم ثم إلى آبائنا وآبائكم أمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ثم خصوصا إلى Rifana Waludin Firdaus وصولهم وفروئهم اللهم أوصل ثواب منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا الله أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ذو بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عداد طاسي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.